kembali bertemu lagi bersama saya Alisa Rizka Puspita. Kali ini kita akan membahas tentang pergerakan nasional. Bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah perbedaan perlawanan sebelum dan sesudah tahun 1908, faktor-faktor pendorong munculnya nasionalisme, periode pergerakan nasional, serta organisasi pergerakan nasional. Apa sih yang menyebabkan kegagalan perlawanan bersenjata bangsa Indonesia? Ada banyak penyebabnya. Di antaranya adalah yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Jadi setiap daerah itu masih berjuang sendiri-sendiri. Jawa berjuang sendiri, Maluku berjuang sendiri, di Kalimantan berjuang sendiri, seperti itu. Selanjutnya, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, tapi per daerah itu melakukan perlawanannya dalam waktu sendiri-sendiri dan masih tergantung terhadap pemimpin. Jika pemimpinnya tertangkap, ditawan, atau meninggal, terbunuh, jadi perlawanan di daerah itu juga otomatis akan berhenti. Yang selanjutnya adalah, poin selanjutnya adalah kalah dalam persenjataan, karena perlawanan-perlawanan di berbagai daerah tersebut adalah perlawanan yang bersifat fisik. Makanya kita selalu jelaslah kalah persenjataan dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang selanjutnya, Belanda biasanya menerapkan politik adu domba atau divide et impera untuk memecah belah kita. Perbedaan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda sebelum dan sesudah 1908. Yang pertama, sebelum 1908, perlawanan dipimpin oleh raja atau bangsawan dan tokoh agama. Ya, jadi pemimpin daerah, raja ataupun yang dituakan seperti tokoh agama itu adalah pemimpinnya. Kalau sesudah tahun 1908, perlawanan dipimpin dan digerakkan oleh kaum-kaum cendekiawan atau kaum-kaum terpelajar, seperti itu. Yang kedua, bersifat kedaerahan. Kalau sebelum 1908 ya perlawanannya lokal. Sesudah 1908 bersifat nasional dan sudah ada kerjasama antar daerah. Poin ketiga, sebelum 1908 perjuangan dilakukan secara fisik atau bersenjata. Sesudah 1908 diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti menggunakan media perundingan, lobby, dengan melakukan aksi mogok, dan yang lain sebagainya. Poin nomor 4, perbedaannya sebelum 1908 terfokus pada pemimpin yang harismatik, ya. Jadi, seperti tadi yang sudah kita jelaskan, kalau pemimpinnya tertangkap, tertawan, ataupun terbunuh, ya hilanglah sudah perlawanannya. Dan pemimpin yang harismatik itulah yang nanti dipercaya oleh masyarakat atau pendukungnya. Kalau sesudah tahun 1908, karena sudah memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Jadi kalau ada satu pemimpin yang tertawan atau tertangkap, sudah ada kaderisasi atau kaum terpelajar lainnya yang bisa memimpin gerakan atau diplomasi yang mereka pakai. Kemudian nomor 5, bersifat reaktif dan spontan kalau sebelum 1908. Saat itu ada situasi apa yang memicu mereka melakukan perlawanan, langsung melakukan perlawanan, ya. Kalau sesudah 1908 karena kita menggunakan cara diplomasi, jadi perlawanannya bersifat memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi sudah dikonsep perlawanannya nanti bentuknya seperti apa. Selanjutnya, faktor pendorong munculnya nasionalisme Indonesia. Ada 2 faktor, yaitu faktor dari dalam atau intern dan faktor dari luar atau eksternal. Kita bahas yang pertama, yaitu faktor dari dalam Indonesia sendiri. Yang pertama adalah penderitaan akibat penjajahan, ya. Jadi kita sudah lama dijajah selama ratusan tahun, jadi dari generasi satu ke generasi yang lain sudah berbeda generasi, itu pun kita masih merasakan penderitaan akibat penjajahan. Yang kedua adalah persatuan Indonesia di bawah
Pax Neerlandica memberi jalan ke arah kesatuan bangsa. Apa sih Pax Neerlandica itu? Pax Neerlandica itu adalah suatu politik pemerintah kolonial Belanda di mana Belanda ingin menyatukan Nusantara atau daerah jajahannya di Nusantara ini sebagai satu kesatuan, ya. Karena pada awalnya Belanda datang ke Indonesia itu tujuan awalnya tidak untuk menjajah, mereka hanya ingin melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka hanya ingin mengambil kekayaan alam, terutama mengambil rempah-rempah dan hasil-hasil bumi lainnya yang laku jika dijual di pasar Eropa. Tapi semakin lama mereka semakin berpikir bahwa Indonesia itu adalah atau Nusantara pada saat itu adalah daerah yang punya jika dikuasai itu akan menguntungkan Belanda. Jadi yang tadinya hanya bersifat ingin melakukan monopoli perdagangan, akhirnya Belanda ingin menjadikan Indonesia atau Nusantara menjadi daerah koloni mereka. Mereka melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan. Ya, kita tidak hanya ekonominya saja yang parah, tapi keadaan sosial masyarakat kita dan politiknya juga sangat-sangat tidak bisa berkuasa atau tidak bisa merdeka di daerah kita sendiri. Kemudian yang keempat, munculnya kaum terpelajar, ya, akibat beberapa hal, ya, salah satunya adalah politik etis dengan adanya trilogi Van Deventer itu, ya, salah satunya kan edukasi. Jadi banyak sekali akhirnya nanti orang-orang pribumi yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, baik itu di tingkat dasar, menengah, ataupun pendidikan di tingkat tinggi. Itu menyebabkan nanti walaupun yang bisa belajar sampai ke tingkat tinggi adalah hanya kaum bangsawan, tapi itu nanti memunculkan kaum cendekiawan atau kaum terpelajar yang mendorong adanya nasionalisme dan gerakan yang berbeda daripada sebelum 1908. Poin kelima yaitu tumbuhnya kenangan akan kejayaan masa lalu. Indonesia dulu saat masa kerajaan, terutama kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, kita pernah menjadi kerajaan yang besar yang disegani dan menguasai banyak wilayah, disegani oleh kerajaan lain di sekitar kita. Dulu saja bisa, berarti sekarang juga kita harus bisa seperti itu, ya. Next, selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama adalah masuknya ide-ide barat lewat pendidikan barat yang modern. Jadi munculnya paham-paham yang baru seperti demokrasi, liberalisme, nasionalisme, itu juga nanti membuka wawasan kaum-kaum terpelajar di Indonesia untuk bersikap menumbuhkan nasionalisme Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang mengembalikan kepercayaan bangsa akan kemampuan sendiri. Jepang sama-sama negara di Asia bisa mengalahkan Rusia, ya, negara Eropa besar. Jepang itu kan wilayahnya kecil, tapi dia bisa mengalahkan Rusia. Jepang saja bisa, berarti kita pun harusnya bisa mengalahkan pemerintahan kolonial Belanda yang sudah beratus-ratus tahun menguasai kita, ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu munculnya pergerakan kebangsaan di wilayah lain seperti di India, ya. Kemudian ada di Turki, ada Mustafa Kemal Pasha, ada di Filipina, ada di Cina dan yang lain sebagainya. Keempat, penyebarluasan pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang penentuan nasib sendiri sebagai bangsa-bangsa di dunia, ya, atau dikenal dengan Wilson 14 Points. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang periode pergerakan nasional. Zaman pergerakan nasional ini nanti dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah awal pergerakan nasional, kedua adalah masa radikal, dan yang ketiga adalah masa moderat. Kita hanya akan membahas tentang sementara ini, ya, di sesi ini kita akan membahas tentang awal pergerakan nasional. Organisasi yang muncul pada waktu itu ada Budi Utomo, ada Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam, dan Indische Partij. Kita bahas Budi Utomo yang pertama.
didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Ini adalah sebagai organisasi yang dianggap sebagai organisasi pertama ya, pendorong adanya pergerakan nasional. Makanya setiap tanggal 20 Mei kita akan memperingatinya sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Pada hari itu atau pada tanggal itu atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter ya yang kemudian disambut oleh Sutomo dan rekan-rekannya. Jadi Sutomo pada waktu itu sedang bersekolah di Stovia atau sekolah dokter pribumi ya dan rekan-rekannya. Kemudian mereka mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Karena sebagian besar anggotanya Budi Utomo ini adalah nanti sebagai pegawai pemerintah, maka Budi Utomo selalu berhubungan baik dengan pemerintah dan sikapnya lebih cenderung hati-hati dalam mengambil kebijakan, ya. Disebabkan Budi Utomo mempertahankan sifat kedaerahan, jadi lebih condong ke Madura, Jawa, dan sekitar itu. Dan desakan untuk membuka diri menjadi organisasi nasional itu nanti semakin besar, menjadikan Budi Utomo semakin mundur dan banyak anggotanya pindah ke organisasi lain. Itu adalah awal kemunduran Budi Utomo. Yang selanjutnya yaitu Sarekat Islam, didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1905, ini versinya ya, di Solo. Jadi awalnya namanya adalah Sarekat Dagang Islam karena ini adalah organisasi kumpulan para pedagang-pedagang yang berdagang di pasar Solo, di pasar Lawean Solo sana ya. Jadi pedagang-pedagang pribumi yang notabene agamanya Islam ya pada waktu itu. Untuk bertahan dari gempuran pedagang-pedagang asing, entah itu pedagang Cina maupun pedagang-pedagang Eropa, mereka bergabung membentuk suatu komunitas, membentuk suatu organisasi yang diberi nama Sarekat Dagang Islam. Coraknya pergerakan agama dan ekonomi. Nanti pada tanggal 10 September 1912, Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam. Kenapa kok berubah? Karena anggotanya tidak lagi hanya pedagang ya. Nanti organisasi ini meluas ya, anggotanya tidak hanya para pedagang tapi juga orang-orang lain yang tentu saja beragama Islam ya. Jadi menurut Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto, tujuan Sarekat Islam ini adalah untuk memajukan perdagangan, membantu pengajaran, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai Islam, dan hidup menurut perintah Islam. Pada awalnya, Sarekat Islam ini bersifat kooperatif dalam perjuangannya. Tapi setelah mengetahui bahwa Dewan Rakyat atau Volksraad tidak memperjuangkan kemerdekaan, maka SI atau Sarekat Islam ini perjuangannya berubah menjadi non-kooperatif. Tahun 1921, SI terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah SI Putih, dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, ini berhaluan Islam, dan SI Merah yang berhaluan komunis, dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Nah, SI Merah ini nanti adalah cikal bakal pembentukan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kemudian nanti Sarekat Islam berganti namanya menjadi PSI atau Partai Sarekat Islam Indonesia dengan ketuanya yaitu Haji Agus Salim. Penambahan Indonesia di sini menunjukkan semangat kebangsaan. Organisasi terakhir yang akan kita bahas untuk sesi kali ini yaitu Indische Partij. Didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Siapa saja 3 serangkai itu? Yang pertama yaitu Dr. Ernest Francois Eugene Douwes-Dekker, yang kemudian dikenal sebagai Dr. Danudirjo Setiabudi. Ya, jadi kalau dulu kita juga mengenal pada waktu politik etis ya, kita mengenal ada nama Douwes-Dekker, di sini juga ada nama Douwes-Dekker lagi, tapi ini adalah dua orang yang berbeda ya, diperhatikan ya. Kemudian yang kedua yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo.
Dan yang terakhir yaitu Suwardi Suryaningrat yang nantinya kita akan kenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Indopartits bermaksud membangun rasa cinta dalam setiap hati orang Hindia atau Indonesia ya terhadap bangsa dan tanah airnya. Hal ini dilakukan dengan cara menyadarkan masyarakat dengan menghidupkan kembali harga diri, rasa mampu, dan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Dan dalam hal ini mereka menganjurkan suatu nasionalisme yang jauh lebih luas dari nasionalismenya Budi Utomo. Dan cita-cita mereka ini disebarluaskan melalui harian The Express. Ya, demikian untuk penjelasan sesi ini, saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.